100 screenshot komentar provokatif dan ajakan demo di bandara dan pelabuhan. Di sini jika kalian lihat secara keseluruhan sudah begitu banyak screenshotan yang sudah terkumpul. Ini adalah ajakan provokatif yang mengajak masyarakat untuk menghancurkan bandara dan pelabuhan, ya. Kenapa diarahkan? Kenapa diarahkan ke bandara dan pelabuhan demonya? Tujuan mereka adalah ketika masyarakat banyak sudah pergi untuk demo di bandara ataupun di pelabuhan, akan ada penyusup-penyusup anarko-anarko ini teman-teman, yang akan menyusup di antara para pendemo dan kemudian melakukan mungkin pembakaran, penghancuran, dan ini sudah bersifat terorisme teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini adalah video eksklusif dan saya minta kepada teman-teman semua untuk kita sama-sama menyaksikan dengan seksama, karena video kali ini saya akan buka kepada kalian semua 100 screenshot komentar provokatif dan ajakan demo di bandara dan pelabuhan. Jelas-jelas demo kemarin itu sudah banyak yang membuktikan bahwa itu ditunggangi oleh para mafia, ditunggangi oleh orang-orang yang ingin mengacaukan Indonesia teman-teman. Ini sangat darurat dan sangat bahaya, dan semoga video kali ini bisa sedikit membantu pemerintah untuk kita benar-benar cari tahu dan mengungkap siapa sebenarnya dalang dari kerusuhan ini teman-teman. Dalang dari penjarahan, dalang dari provokasi untuk membakar gedung-gedung, dalang dari untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal atas demo kemarin. Semoga ini bisa sedikit membantu pemerintah. 100 screenshot komentar provokatif dan ajakan demo di bandara dan pelabuhan. Kenapa bandara dan pelabuhan teman-teman? Ya, jika bandara dan pelabuhan diserang, dampaknya bisa sangat merugikan bagi transportasi, perdagangan, dan ekonomi. Itu akan menyebabkan gangguan logistik dan transportasi, dan kemudian akan merugikan ekonomi dan gangguan perdagangan, dampak pada mobilitas masyarakat, juga terkait dengan keamanan dan ketakutan. Itu bisa membuat Indonesia chaos teman-teman. Jadi mari kita sama-sama simak dengan seksama 100 screenshot komentar provokatif ini yang beredar di sosial media, yang kemudian di screenshot. Mungkin ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk Badan Intelijen Negara untuk cari tahu siapa dalang dari kerusuhan kemarin teman-teman. Seperti yang kalian di sini, ini dia 100 screenshot komentar provokatif dan ajakan demo di bandara dan pelabuhan. Di sini jika kalian lihat secara keseluruhan sudah begitu banyak screenshotan yang sudah terkumpul. Ini adalah ajakan provokatif yang mengajak masyarakat untuk menghancurkan bandara dan pelabuhan, ya. Kenapa diarahkan? Kenapa diarahkan ke bandara dan pelabuhan demonya? Tujuan mereka adalah ketika masyarakat banyak sudah pergi untuk demo di bandara ataupun di pelabuhan, akan ada penyusup-penyusup anarko-anarko ini teman-teman, yang akan menyusup di antara para pendemo dan kemudian melakukan mungkin pembakaran, penghancuran, dan ini sudah bersifat terorisme teman-teman, untuk menghancurkan, melumpuhkan perekonomian negara tersebut. Ini bahaya. Nah, jika kalian lihat di sini teman-teman, ya, saya coba akan spill beberapa komentar yang benar-benar ini ajakan provokatif yang terstruktur, dan ini mengarah kepada satu nama yang menggerakkan. Tapi ini masih dugaan, tapi dugaan ini begitu kuat. Saya akan coba perbesar dan coba kita akan baca di sini ajakan-ajakannya teman-teman. Ya, dari yang paling pertama ini. Guys, saran aja kalau demo jangan cuma di jalan raya yang bikin macet tapi kurang didengar. Lebih baik diarahkan ke tempat-tempat strategis yang punya pengaruh besar terhadap perekonomian. Kalian bayangkan, secara terang-terangan mereka ingin menyerang perekonomian bangsa ini. Misalnya kawasan pelabuhan, bandara internasional, atau pusat aktivitas bisnis. Dengan begitu suara rakyat lebih mungkin didengar, seperti yang dilakukan di beberapa negara lain. Kalau di Indonesia, langkah seperti ini bisa jadi lebih efektif untuk menekan pemerintah agar benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat, ya. Ini adalah ajakan provokatif dengan tujuan untuk menggunakan amarah rakyat untuk menghancurkan perekonomian Indonesia, teman-teman. Kemudian
seperti sama. Guys, tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk akal, dimana kita jangan lagi demo di depan gedung DPR MPR, melainkan demo di bandara internasional atau pusat-pusat ekonomi internasional, yang mana jika ada demo di tempat tersebut, logistik dan perjalanan internasional otomatis akan terganggu. Alhasil banyak pihak luar yang mendorong untuk pemerintah kita bekerja cepat untuk menamaikan demo menyetujui perihal-perihal, ya. Ajakan lagi untuk menyerang bandara. Kemudian yang ketiga, Pak, jangan demo di depan gerbang wakil rakyat, itu simbolis. Di Jerman pernah ada demo di bandara. Ajakan lagi ke bandara, teman-teman, ya. Kita lanjut. Demo di depan gerbang wakil rakyat itu hanya simbolis. Di Jerman pernah ada demo di bandara. Nah, teman-teman, coba kalian lihat. Semuanya seperti digerakkan, terstruktur, dan bergerak secara masif. Presiden yang kayak gini otaknya nggak ada. Kalau emang Prabowo pikir kayak gitu, nggak mungkin kita mati-matian demo di jalan, kita ditabrak. Mana naikin gaji DPR itu untuk mancing kita rakyat buat demo, karena hanya kitalah masyarakat yang bisa bubarkan DPR. Ya, ini tentang bubarkan DPR, teman-teman, ya. Guys, tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk akal, di mana kita jangan, ini komen yang sama yang seperti di copy paste dan kemudian pakai akun yang berbeda. Ini ajakan melainkan demo di bandara internasional atau pusat-pusat ekonomi internasional. Sama, teman-teman. Ya. Demo di depan gerbang wakil rakyat itu hanya simbolis. Sama juga, ini benar-benar terstruktur. Semuanya seperti sudah mempunyai template, dan kemudian ya, ini disebarkan dengan akun yang berbeda-beda di komentar, di postingan-postingan influencer ataupun di acara-acara berita yang membahas tentang demo, teman-teman. Coba kita lihat lagi di bagian ini misalnya. Ini postingan yang ini. Oke, yang ini. Tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk akal. Sama kan, teman-teman? Demo di depan gerbang wakil rakyat itu hanya simbolis. Sama lagi. Ya, isi komentar dan cuitan atau caption yang sama yang mereka tujukan, yaitu satu, dengan tujuan apa? Untuk memprovokasi, menghasut masyarakat agar supaya apa? Demo di bandara, pelabuhan, atau di tempat-tempat strategis bisnis yang dimana itu bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, ya. Ini template-nya seperti sama. Guys, tadi gue lihat dengan akun yang berbeda, teman-teman, ya. Demo di depan gerbang wakil rakyat itu hanya simbolis. Dan ini jika saya putar semuanya, ya, teman-teman, ya. Dan komentar ini berseliweran hampir di semua postingan-postingan yang sedang viral hari ini. Nah, demo di depan gerbang wakil rakyat itu cuma simbolis nggak sih? Di Jerman pernah ada, sama lagi, teman-teman. Ya. Coba kalian lihat, jika saya pelajari di sini semuanya hampir sama template yang mereka pakai, yaitu ajakan untuk melakukan demo dan kerusuhan di pelabuhan dan bandara, teman-teman. Ya, sama lagi Kim Nana. Tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk akal. Sama kan, guys? Tadi gue lihat salah satu komen yang masuk akal, sama semuanya, akan tetapi akun yang berbeda. Ini benar-benar sudah diarahkan, sudah terstruktur dan sistematis. Ya, ini benar-benar dengan tujuan agar supaya untuk menghancurkan perekonomian Indonesia dengan mereka menyerang pelabuhan, bandara, ya, agar supaya kita mengalami kerugian dalam perekonomian kita, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, jika saya lihat di sini, ya, tolong demo di tempat strategis seperti bandara dan pelabuhan agar ekonomi lumpuh dan suara kita bisa didengar. Tujuan mereka adalah melumpuhkan ekonomi Indonesia, ya. Dan kemudian ada 100 screenshotan, ya, komentar atau penghasutan yang provokatif untuk memprovokasi masyarakat ini, teman-teman. Saya buka di sini 100 screenshot komen provokatif dan ajakan demo di bandara dan pelabuhan. Dan kemudian ini mengarah kepada satu nama, teman-teman, yang diduga kuat terlibat dalam pengerahan komentar-komentar provokatif ini. Dengan template yang sama, teman-teman. Yang kita lawan hari ini adalah mafia, teman-teman. Yang kita lawan hari ini bukan ecek-ecek. Yang kita lawan hari ini apa yang diserukan oleh Pak Prabowo kemarin. Kita tidak akan takut dengan mafia, kita akan lawan. Inilah yang rakyat butuhkan. Pak Prabowo, come on. Lawan setiap mafia yang menunggangi aksi sehingga terjadinya begitu banyak korban jiwa, Pak. Ya. Dan kemudian kita sudah mendapatkan kesimpulan di bawah ini, ya, poin pentingnya. Oke. Di sini ada 5 poin penting dalam kesimpulan ini, ya. Poin yang pertama, teman-teman, saya akan bacakan. Adanya ajakan provokatif secara masif mengajak warga untuk demo dan membuat kericuhan di bandara lewat komentar di TikTok dengan ribuan akun yang berbeda dan dengan ribuan balasan. Kalian
Coba bayangkan ya. Ini seperti mereka mempunyai komplotan yang tahu tentang IT, dan mereka mempunyai ribuan akun, teman-teman ya. Mereka mempunyai ribuan akun di TikTok yang kemudian itu bisa di-blast semuanya. Provokatif, komentar-komentar provokatif dan ajakan-ajakan provokatif untuk mengajak warga pendemo untuk membuat kericuhan di bandara, teman-teman ya. Lewat komentar di TikTok dengan ribuan akun yang berbeda dan dengan ribuan balasan ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, akun yang berkomentar adalah private ya, pribadi. Jadi sehingga link profil tidak bisa di-copy. Link profilnya tidak bisa di-copy. Mereka sudah tahu ini adalah akun-akun yang sudah mereka siapkan ya. Mereka membuat akun, mempunyai ribuan akun, sehingga mereka siap untuk memblast atau memprovokasi atau menghancurkan nama baik seseorang lewat hal ini, menyebarkan berita-berita bohong, teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, dugaan sementara, akun yang berkomentar kebanyakan dari Malaysia. Dugaan sementara, ini masih dugaan, teman-teman. Akun yang berkomentar kebanyakan dari Malaysia. Siapa yang mengerahkan itu dari Malaysia, teman-teman? Ngeri nggak, teman-teman? Adanya upaya-upaya dari negara tetangga untuk melakukan, ini masih dugaan ya teman-teman ya, untuk melakukan provokasi. Bukan soal negaranya, tapi adanya diduga bahwa akun-akun ini berasal kebanyakan dari Malaysia ya. Bukan Malaysia yang ikut campur terhadap situasi di Indonesia, tapi diduga akun ini kebanyakan dari Malaysia. Kemudian yang berikut, ini poin merahnya. Adanya ajakan lewat komentar dari tokoh Malaysia kepada warga Indonesia untuk demo secara besar-besaran melalui platform TikTok. Kok kenapa Malaysia? Ya, adanya ajakan lewat komentar dari tokoh Malaysia kepada warga Indonesia untuk demo secara besar-besaran melalui platform TikTok. Dan yang ketiga, adanya dugaan keterlibatan intelijen adanya dugaan keterlibatan intelijen Malaysia atau agen asing negara lain dalam memesan GoFood makanan dan menempatkan Afan sebagai tumbal skenario. Ini ngeri ini, Pak. Ini ngeri. Karena apa? Identitas pemesan makanan belum terungkap dan perlu diselidiki, terutama pada saat Afan hendak mengantarkan pesanan tersebut. Siapa yang memesan dan kepada siapa dituju sangat layak untuk diselidiki. Ya, ini adalah dugaan-dugaan yang cukup masuk akal, teman-teman. Tapi kita harus berpikir untuk melihat dari kedua sisi ya. Ini masih dugaan, bukan sebuah fakta. Ini masih dugaan-dugaan, teman-teman ya. Menduga yang poin yang kelima itu ngeri sih kalau itu benar, ngeri kalau itu benar ya. Adanya dugaan keterlibatan intelijen Malaysia atau agen asing negara lain dalam memesan GoFood makanan dan menempatkan Afan sebagai tumbal skenario. Ya, ngeri sekali kalau itu benar. Sekian dan terima kasih. Ini teman-teman ya, 100 screenshotan. Ngeri nggak, teman-teman? Ya, Agustus 2025. Dan itu adalah poin pentingnya. Semuanya masih dugaan. Selain dari yang poin 3 ini, adanya ajakan provokatif secara masif yang mengajak masyarakat. Itu membuat kita sadari, teman-teman. Kita semua jadi sadar bahwa demo kemarin benar-benar ditunggangi. Demo kemarin benar-benar dimanfaatkan oleh orang yang ingin menghancurkan Indonesia loh. Ya, orang yang ingin menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo. Dengan mereka mempermainkan emosi masyarakat, mempermainkan situasi dan kejadian yang terjadi, sehingga membuat Indonesia ya berada dalam situasi darurat, berada dalam situasi genting. Akan tetapi berkat doa dari masyarakat Indonesia ya, berkat orang Indonesia yang memiliki budaya damai, teman-teman ya, masih ada budaya sopan santun. Akhirnya seperti ojol kita lihat kemarin itu berdamai dengan kepolisian, menunjukkan sikap-sikap yang sangat bikin terharu ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat kenapa seruan damai kita harus serukan. Kenapa kita harus mengajak setiap elemen masyarakat untuk kita sama-sama bangkit, untuk kita sama-sama nyatakan perlawanan kepada permainan asing yang coba menghancurkan persatuan kita, teman-teman. Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Kita bangkit, kita bersama-sama untuk menciptakan rasa damai atas negeri kita ini. Karena tanpa kita sadari kita sedang diporak-porandakan oleh kepentingan asing, teman-teman. Kita sedang diadu domba sesama anak bangsa. Kita berusaha untuk dihancurkan karena kita ingin berdiri di kaki sendiri. Kita berusaha untuk
provokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang ujung-ujungnya akan merugikan kita sendiri, akan menghancurkan kita dan keluarga kita, teman-teman. Kalian bayangkan jika Indonesia itu perekonomiannya hancur, yang hancur kita juga, yang hancur rakyatnya. Ya, kemudian ketika kita hancur, ketika perekonomian kita hancur, siapa yang akan mengambil keuntungan? Mereka yang selama ini merancangkan kehancuran itu. Jadi, saya akan terus suarakan agar supaya ayo kita berdamai. Kita harus terus suarakan perdamaian atas Indonesia. Jangan sampai mafia-mafia itu menang atas kita. Jangan pernah berhenti untuk menyuarakan ini, teman-teman. Ya. Saya akan coba hadirkan satu video kepada kalian semua. Untung budaya kita adalah budaya Indonesia. Kalau kita ini budayanya siapa gitu, teman-teman, udah hancur. Untung kita bisa melihat hal ini di balik semua kekacauan yang ada. Ini bikin hati saya benar-benar tersentuh ya, teman-teman ya. Coba kalian lihat. Oh, ini yang harus kita lakukan. Ayo kita suarakan kedamaian atas Indonesia. Ayo kita sama-sama berdoa untuk Indonesia. Kita lakukan aksi damai untuk Indonesia. Ya, karena dengan ini, ketika kita melakukan aksi damai, kita seperti mewujudkan atau menunjukkan perlawanan kita atas mereka yang ingin menghancurkan kita. Kita menunjukkan perlawanan atas pihak-pihak yang ingin membuat kita terpecah belah. Ayo kita serukan perdamaian atas Indonesia. Ayo kita serukan kedamaian atas tanah air tercinta kita ini. Karena dengan begitu, kita menunjukkan perlawanan atas pihak-pihak asing yang ingin membuat Indonesia hancur. Ya, teman-teman. Jadi semoga 100 screenshotan itu tadi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Badan Intelijen Negara, untuk pemerintah untuk cari tahu siapa dalang sebenarnya. Semua yang saya bacakan untuk poin-poin penting itu, untuk poin 3, 4, dan 5 itu adalah dugaan-dugaan dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Itu bukan fakta, tapi itu kemungkinan-kemungkinan, teman-teman, yang patut kita untuk coba pertimbangkan ya. Karena bukan isapan jempol lagi soal bagaimana pihak-pihak asing, ya, pihak-pihak luar ingin menghancurkan Indonesia. Karena sejak Pak Jokowi memimpin, ya, ketika Pak Jokowi memiliki hasrat untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri, dan apa yang kita lakukan itu merugikan pihak asing, maka, ya, seperti Pak Jokowi bilang, ancaman-ancaman untuk Indonesia bubar, ancaman untuk menghancurkan Indonesia, Papua lepas, seperti yang beliau katakan kemarin kan. Itu benar-benar mereka akan lakukan, makanya kita harus bersatu agar supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Mereka tidak mau Indonesia itu bangkit. Come on, sadarlah wahai bangsaku, sadarlah wahai negeriku. Ya, kita harus bersatu, bergandengan tangan untuk suarakan perdamaian. Ya, jangan ikut-ikutan dengan artis-artis seolah-olah paling peduli dengan negara ini. Ya, menyuarakan pasang apalah, teman-teman ya, pasang postingan-postingan yang memprovokasi. Jangan kalian coba ikuti orang-orang yang memprovokasi masyarakat, teman-teman. Terus suarakan kedamaian. Ngapain mereka melarang jika ada orang yang ingin menyuarakan perdamaian? Berarti mereka ingin adanya kekacauan dong atas bangsa ini. Ya, teman-teman ya, kalau ada mereka yang duduk di pemerintahan, kita kritik kalau misalnya mereka menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas seperti DPR kemarin. Kita kritik, kita demo, sampaikan aspirasi. Akan tetapi jika itu ditunggangi, kita juga harus lawan setiap orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.